Waktu itu jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Sudah seharusnya aku pulang jam 9 malam. Tapi sampai jam 10 sang owner, pemilik tempat kerjaku, belum juga pulang dari acara keluarganya. Dan dia bilang aku bisa pulang kalau dia sudah pulang ke rumahnya. Di situ aku menunggu dengan rasa kesal, tapi apalah daya, sebagai karyawan kita hanya bisa mengikuti peraturan dari owner. Aku bingung karena pastinya ibuku akan selalu menungguku jika aku belum pulang. Kadang aku merasa sesedih ini ya menjadi bawahan, tapi aku tidak bisa berhenti karena aku masih butuh uang. Apalagi aku selalu sedih melihat ibuku jika tidak punya uang. Sambil menunggu, aku sibuk mengemaskan semua yang ada di tempat kerjaku, dari mulai menutup warnet sampai membersihkan atau menyapu lantai. Aku berpura-pura sibuk dan berharap segera ownernya datang. Tak lama kemudian sang owner datang juga. Sebenarnya aku punya handphone dan aku bisa menelpon, tapi kenapa? Karena dalam hatiku aku tidak boleh berbohong kepada sang owner. Jadi aku tidak pernah menelpon siapapun walaupun tanpa pengawasan sang owner. Tiba-tiba sang owner bilang kepadaku, "Nggak usah pakai sepeda ke pulangnya, karena udah malam, pakai aja motor yang ada di sini. Besok pagi datang lagi." Aku hanya menuruti permintaan sang owner. Aku pun pulang. Tapi saat pulang aku mencoba menelpon saudaraku untuk memberitahu bahwa aku sudah pulang agar ibuku tidak khawatir. Tapi itulah aku selalu memikirkan orang lain tapi tidak memikirkan diriku sendiri. Pada malam itu saat aku menyeberang, aku melihat semuanya jalan udah mulai sepi dan aku memakai motor itu sambil memencet handphone. Aku tidak tahu apa yang terjadi di belakangku. Yang ku tahu semuanya sepi dan di depanku ada mobil. Dia berjalan begitu cepat. Tapi itulah, karena terlalu sibuk dengan handphoneku, aku tidak tahu bahwa mobil itu berhenti dan gedubrak. Ternyata aku sudah menabrak mobil tersebut. Handphoneku terlempar. Aku berharap waktu aku menelpon tidak ada yang mengangkat, jadi tidak tahu bahwa aku mengalami kecelakaan. Terus motor bosku itu rusak, kapnya lepas. Kepalaku terkena dengan stang dari motor itu, tapi aku tidak memikirkan diriku. Dalam pikiranku yang ada, waduh, gajiku 1 bulan pasti habis untuk membenarkan atau memperbaiki mobil pemilik mobil tersebut, seperti itu kan. Apalagi ini motor bosku rusak, jadi bagaimana caranya aku bisa dapat uang untuk memperbaiki? Apalagi kalau orang tuaku tahu, pasti dia pasti marah. Sudah aku bayangkan dengan kata-kata, makanya kalau bukan punya sendiri jangan dipakai. Yang kedua, kalau pakai motor tuh betul-betul jangan sibuk dengan yang lain. Gini, banyak hal yang aku pikirkan dan belum lagi akan diulang-ulang setiap hari. Aku bilang sama pemilik mobil tersebut, "Pak, biarkan mobilnya nanti dibetulin aja. Nanti kasih tahu saya, pasti datang ke sini lagi." Saat itu saya berpikir, waduh, bagaimana ini? Gimana aku harus kerja? Uangnya dari mana? Aku harus pinjam uang kemana gitu kan? Tapi aku harus pulang karena aku tidak mau ibuku atau orang tuaku tahu tentang hal ini. Sayangnya orang itu malah tidak memperbolehkan aku pergi. Mungkin dia tidak percaya kepadaku. Jadi aku masuk. Waktu itu aku dipapah oleh anak buahnya juga ya. Aku masuk, dia duduk dan memberiku obat. Aku bilang, "Pak, saya mau pulang. Besok saya kesini, nanti Bapak kasih tahu saya harus bayar berapa untuk memperbaiki mobil Bapak." Tapi orang itu malah bilang, kalau bisa ditelepon orang tuanya ya biar dijemput ke sini. Saya tidak mau orang tua saya itu ikut campur atau terlibat karena masalah ini, karena yang pasti itu semakin ribet dan membuatku pusing. Orang itu memberikan HP saya yang sudah tergeletak dan terpisah-pisah tapi masih bisa aktif, dan dia meminta saya untuk menghubungi keluarga atau orang terdekat. Saya tidak bisa menghubungi siapapun karena itu adalah kesalahan saya. Tidak, Pak, tidak apa-apa.
biar saya yang bertanggung jawab untuk semuanya. Saya pasti tanggung jawab. Bapak kasih tahu aja saya harus bayar berapa, tapi tolong jangan libatkan keluarga saya. Itulah kalimat yang saya lontarkan untuk meyakinkan pemilik mobil tersebut bahwa saya tidak akan lari atau tetap bertanggung jawab. Tapi entah kenapa pemilik mobil tersebut malah memilih untuk mengantarkan saya pulang karena dia melihat lutut saya sudah terluka. Aku pun pasrah apa yang akan terjadi, orang tuaku pasti marah. Dan sampai di rumah aku masuk ke kamar sambil menangis di kamar. Aku tidak tahu harus bagaimana, jadi aku hanya berdiam diri sambil menangis. Tidak lama kemudian bapakku datang ke dalam kamar dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan nangis. Orangnya tidak marah, malah orangnya mau tanggung jawab." Dan hatiku mulai lega. Ternyata orang tersebut bukan datang ke rumah untuk meminta pertanggungjawaban, tapi dia malah ingin mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Menurut dia, dialah yang salah karena dia adalah mobil dan aku adalah pengendara motor. Menurut dia itulah kesalahannya. Padahal sudah kenyataannya memang aku yang menabrak mobilnya karena mobil dia tiba-tiba berhenti dan aku tidak tahu bahwa dia berhenti, sedangkan aku masih mengegas motorku walaupun pelan, setidaknya tetap menabrak, debrak gitu kan. Tapi dia malah bertanggung jawab, dia memberikan uang untuk memperbaiki motor bosku dan dia juga memberikan uang untuk membeli obat agar aku bisa segera sembuh. Agak terharu juga dari situ ya. Masih aku ingat orangnya, namanya Pak Muslimin. Dia pekerjaannya sebagai nelayan. Biasa dia ke laut, dalam sebulan mungkin dia bisa pulang seminggu sekali atau sebulan sekali. Istrinya cantik dan dia seorang mualaf. Masih ku ingat rumahnya di depan kuburan di Perum, dan masih aku ingat kebaikannya sampai saat ini, karena di saat terjadi kecelakaan itu dia tidak mempermasalahkan atau tidak membesar-besarkan masalah, malah dia menjadi penolong untuk mengecilkan masalah. 3 hari kemudian dia datang lagi bersama istrinya ke rumah untuk memastikan kesehatan dan motorku dan menanyakan apakah semua pengobatan dan perbaikan motor itu membutuhkan tambahan uang. Tapi di situ alhamdulillah orang tuaku bilang sudah cukup karena ini kesalahan juga dari anak dan motor pun sudah diperbaiki. Hanya saja kakiku masih sakit, tapi itulah tanggung jawab karena aku sebagai karyawan, aku tetap masuk kerja dengan kaki tertatih, aku harus melakukan tanggung jawabku. Tapi di sini alangkah bahagianya juga karena bos aku ternyata mengatakan bahwa sebenarnya motor itu nggak perlu diperbaiki orang lain karena yang nyuruh pakai motor itu saya. Masya Allah, tabarakallah, sampai hari ini aku masih berharap masih banyak orang-orang seperti Pak Muslimin yang tidak sombong dengan kekayaannya dan mau mengecilkan masalah atau tidak membesarkan masalah pada orang kecil. Ternyata masih banyak ya orang-orang yang baik di dunia ini yang melihat kita tanpa materi, bahkan dia tidak mengenal aku, tapi dia masih mau membantu. Semoga semakin banyak orang yang terinspirasi untuk membantu banyak orang tanpa harus mengenal, dan masih banyak lagi orang-orang yang pandai berterima kasih setelah dibantu. Terima kasih Sang Mu'alaf Pak Muslimin, semoga ditambah rezekinya, dikuatkan imannya, dan anak-anaknya bisa menjadi anak yang soleh-soleha. Begitu banyak orang yang engkau bantu, yang aku tahu dari cerita luar, bukan cuma aku, tapi banyak juga anak buahnya yang sangat terbantu. Semoga Allah sehatkan, Allah kuatkan.